Izin record ya guys. Oke, nah jadi teman-teman buat teman-teman sore ini di breakout room ini kita bakal belajar beberapa submateri dari bab 11. Sebenarnya bab 11 juga masuk, tapi cuman satu subbab. Sama bab 12 ada beberapa, yaitu 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6. Mungkin aku tulisin dulu deh materinya. 12.8. Pertama itu ada permukaan di ruang. Terus 12.1 itu fungsi dengan dua peubah atau lebih. Nah, terus 12.2 ada turunan parsial. 12.3 ada limit dan kekontinuan. Terus 12.4 ada keterdiferensialan. 12.5 12.5 di breakout room 2 ya, di Anata. Yaitu tentang turunan berarah dan gradien. Kita langsung 12.6 yaitu turunan parsial. Oke, sebelum aku mulai, kayaknya lagi azan juga, jadi mungkin kita mulai habis azan aja. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu 11.8 tentang permukaan di ruang. Jadi, eh, kenapa sih kita belajar 11.8? Kayak kalau misalkan kalian lihat dan kalian ingat, 11.8 tuh kayak cuman gambar-gambar doang. Nah, mungkin karena gambar aku jelek, jadi aku gambar dari Google ya. Nah, ini kayak ini parabolic paroid. Bentar. Urutannya itu kalau nggak salah pertama elips balik. Terus hyperboloid satu lembar. Oh ini terakhir. Bentar, ini sih. Nah jadi gunanya apa sih kita belajar ini? Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di soal-soal mungkin soal ujian tahun-tahun sebelumnya, itu tuh nggak pernah ada soal yang secara langsung menyebutkan kayak persamaan elipsoidnya kayak gini terus gambarkan. Nah itu tuh biasanya jarang ya. Tapi gunanya kita belajar ini itu tuh sebagai fondasi dari bab 12. Seluruh bab 12 itu pasti ada unsur begininya. Misalnya ada unsur elipsoida yaitu x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat tambah z kuadrat per c kuadrat sama satu. Nah, jadi hampir semuanya itu cuman pengembangan dari permukaan di bidang.
misalnya kalau elips dibilang kan kita tahunya x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan satu kan. Nah, tapi karena di bidang itu kan dia cuma ada koordinat x, y. Nah, tapi di ruang itu ada x, y, z. Jadi istilahnya kayak nambah satu aja. Nambah y kuadrat, tambah z kuadrat per c kuadrat. Nah, mungkin ini eh bukan nggak terlalu penting sih, tapi kayak kalau misalkan kalian mau mendalami buat bab 12 itu bagus. Cuman kalau secara eksplisit nanti di soal bakal disebutin kayak persamaan elipsnya gimana atau eh, hiperboloida satu lembarnya gimana, itu jarang sih kalau misalnya di soal-soal ujian. Tapi mungkin kalian bisa tahu aja kayak sketsanya misalnya ini kan positif semua tandanya. Kalau positif semua itu elips. Misalnya ini negatifnya di Z, berarti dia hiperboloida satu lembar. Kalau misalnya di Y sama Z berarti dua lembar. Nah, kalau misalnya ini tuh sama aja kan kayak apa namanya? Kita punya x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat. Nah, ini kan kalau kita lihat sekilas mirip sama persamaan elips di ini kan, di apa? Di ruang, di bidang, sorry. Nah, ternyata itu tuh bisa dipetakan juga ke Z. Nanti dia jadinya kayak apa ini namanya? Kayak parabola. Parabola tapi di ruang. Jadi mungkin untuk bab 11 di 8 ini eh lebih ke arah tahu sketsa gambarnya aja sih. Cuman kalau misal bakal ditanya atau disuruh gambar juga aku agak ragu bakal keluarnya kayak gitu. Jadi yang penting selama kali tahu kira-kira gambarnya cukup aman harusnya. Nah ini sebenarnya titik 8 ya. Nanti catatannya bakal dikirim kok di grup angkatan jadi aman. Nah jadi langsung yang kedua. Oh ya kalau kalian mau tanya mungkin bisa langsung di chat aja ya. Oke langsung kita ke 12.1. 12.1 itu, nah ini menurut ini materi yang paling apa ya istilahnya paling paling dasar lah di bab 12 ini. Jadi di sini kita belajar fungsi dua peubah atau lebih. Nah, biasanya kita kenal di matematika dasar satu atau ya di matematika dasar satu kan kita kenalnya Y sama dengan bla 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 atau ya, misalnya Y sama dengan AX plus C. Nah, jadi kan ini fungsi tapi cuman satu variabel. Variabel itu maksudnya peubah gitu ya. Ini cuman satu variabel X. Nah, di materi bab 12 kita bakal belajar dia ini kan biasanya nyatain dalam fx ya, ax plus c. Misalnya ax plus c. Nah, tapi kalau di bab 12 ini di dalam kurungnya ini variabelnya nggak cuma x doang, bisa x, y, bisa apa t, t sama theta misalnya. Nah, itu tuh bebas lah mau kalian namain variabelnya apa asal di bab 12 itu hampir semuanya itu dua, maksudnya bukan dua sih, hampir semuanya itu lebih dari satu. Nah, misalnya ini ntar jadi fx, y sama dan ax tambah by tambah c misalnya. Nah, itu pengantar buat fungsi dua peubah. Jadi gampangnya dua peubah itu variabelnya atau lebih bisa lebih kan kita juga tahu ada koordinat z juga kan. Tapi biasanya jarang sih karena eh, yang bisa digambar di koordinat itu kan x, y sama z gini kan. Misalnya x, y, z. Nah, biasanya yang bisa digambar itu cuman tiga sumbu. Karena kalau misalnya sumbu keempat, biasanya kan waktu ya. Nah, waktu itu nggak bisa divisualisasikan dalam
koordinat kartesian ini. Jadi biasanya dua. Tapi buat soal-soal yang misalnya hitunglah apa itu tidak menutup kemungkinan juga bakal ada lebih dari dua variabel. Oke, buat pengantar mungkin itu. Nah, terus biasanya ada soal yang minta gambarkan peta kontur. Jadi peta kontur, bentar deh. Kalau nggak, aku mau coba. Jadi kalau misalnya kalian mau gambar apa namanya geometri di ruang, misalnya apa ya? Nah, dari soal dulu. Soalnya fx, y, z sama dengan atau fx, y aja biar gampang. Sama dengan misalnya 5x atau jangan deh. Ya boleh deh, 5x tambah 4y. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau gambar di tiga sumbu gini, tuh gak jelek gambarnya. Sorry guys, gambarku nggak terlalu bagus. Nah, ini ada X, ini ada Y, ini ada Z. Pertama, kalian kayak ini tuh kayak kalau mau gampang, kalian bikin ini jadi persamaan yang isinya cuma satu variabel. Misal, kalian jadiin aja X-nya 0. Berarti kan ini jadi 0 tambah 4 ya. Berarti Z sama F atau FY, karena variabelnya cuma Y kan, sama 4Y. Jadi hubungan Z terhadap Y di bidang X di sini kira-kira. Nah, ini tuh cuman garis lurus. Sorry. 4Y berarti begini. Nah, kira-kira beginilah. Nah, jadi cuman kayak gini. Terus kalau misalnya yang X, ini kita tinggal fx, 0. Ini 5x tambah 0. Berarti fx dan 5x. Tapi ingat, di sini fy itu bukan x. Di sini juga bukan y. Tapi dia z ya. Karena kita mengganti variabel yang lainnya dengan 0. 0 itu kenapa 0? Karena 0 itu maksudnya di bidang tersebut gitu loh. Misalnya x-nya 0, jadi itu tuh di bidang YZ. Kan kita cuma tinjau di bidang YZ nih. Y sama Z. Nah, kalau misalnya Z sama dengan 5x, jadi kan kayak gini. Tuh, berarti harus diajar lagi. Ya, pokoknya gitulah. Nah, terus juga kita bikin kalau si ininya 0, t 0 sama dengan 5x tambah 4y. Berarti y sama dengan minus 5 per 4x. Di hubungan y sama x-nya, ini kan y positif, ini x positif. Berarti ntar minus 5 per 4x. Jadi begini. Aduh, ini agak pusing sih. Bentar. Kayaknya harus cari contoh yang gampang. Coba kita ambil soal tutorial aja deh. Bentar ya. Hmm, ini aja deh. Fx, y sama dengan 9 min x kuadrat min y kuadrat. Ada y, ini x, ini z. Sorry, ini x, ini z. Nah, pertama kita misalnya x-nya 0, berarti fy sama dengan 9 min y kuadrat. 9 min y kuadrat itu berarti z kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9.
Berarti kira-kira gambarnya begini. Nah, ini coba kita tinjau di oktan satu dulu ya. Eh, oktan satu. Oktan satu itu maksudnya X lebih dari nol, Y lebih dari nol, Z lebih dari nol. Nah, pertama kita tinjau dulu di oktan satu. Jadi ketika X-nya nol, berarti kan sisa bidang YZ. Nah, dia membentuk kurvanya Z sama dengan 9 min Y kuadrat. Berarti kira-kira itu kan lingkaran dengan jari-jari tiga. Jadi sini tiga, ini tiga. Perempat lingkaran karena di oktan satu doang. Gitu. Nah, terus sekarang si fx. Jadi kalau fx berarti kita ibaratkan y-nya 0, 9 min x kuadrat. Nah, ternyata sama nih. Mirip, bukan sama, sorry. Dia kayak gini. Nah, jadi di sini juga 3, di sini juga 3. Nah, sekarang kita cari hubungan di bidang XY. Kalau di bidang XY berarti si Z-nya 0, Z natural, Z dari awalnya gitu. Fx, y-nya itu 0. 9 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini ternyata sama. Dia membentuk seperempat lingkaran juga. Jadi, sorry, salah warna. Nah, kira-kira gambarnya begini kalau di oktan satu. Jadi itu tuh kayak apa ya? Nah, ini. Kayak seperempat dari, nah gitu loh. Nah, ya. Nah, itu. Jadi kalau mau gambar di dimensi 3, kalian misalin aja salah satunya nol, misalin semua nol, misalnya x-nya nol, y-nya nol, z-nya nol. Ya kurva kurva di zx, zy sama x-nya jadi kayak gimana? Nah, kalau dari aku cara gambarnya kayak gitu sih. Mungkin kalau dari kalian ada cara gambar yang lebih bisa dimengerti, silakan. Nah, terus yang kedua ada namanya peta kontur. Peta kontur tuh eh tahu biasanya kalau di soal itu kurva ketinggian, tinggian. Nah, kurva ketinggian itu dia menunjukkan di ketinggian sekian X sama Y-nya tuh gimana sih hubungannya? Sama aja kayak gini. Kayak misalnya di sini. Nah, kalau di sini itu berarti K sama dengan satu. K itu maksudnya kayak konstanta konturnya, konstanta ketinggian. Konstanta ketinggian. Nah, itu. Biasanya eh sebenarnya ini balik lagi ke ini ya, bagaimana kita ingat gambar dari fungsi dua variabel, sorry, fungsi satu variabel. Kayak misalnya kita punya fx, y sama dengan, nah, kayaknya ini ambil soal tutorial biar lebih pasti. Nih misalnya z sama dengan x min 2y min 1023. Oke. X min 2y. Misalnya k-nya itu 023. Nah, jadi cara bikinnya ya k-nya tinggal kalian jadiin z aja. Jadi yang pertama ada min 1 sama dengan x min 2y. Nah, kan kita gampangnya kalau mau gambar jadi ini sama dengan kan. Nah, di sini boleh. Jadi tinggal 2y sama dengan x plus 1. Y sama dengan setengah x tambah setengah. Nah, jadi ini baru yang pertama. Terus yang kedua, jadi ntar kalian cari satu-satu dulu terus dikumpulin gitu. Nanti di sini 0 sama dengan x min 2y berarti y-nya 0. Sorry, y-nya x per 2.
Tuh kan? Nah, terus sini ada 2 sama dengan X min 2Y. Berarti Y sama dengan X per 2 dikurangi 1. Nah, anggap aja cuma 3 lah biar cepet. Nah, jadi kita gambar, tapi gambarnya bukan 3 dimensi, sorry. Gambarnya bukan 3 dimensi, jadi sekarang cuman kayak biasa aja, Y sama X. Nah, pertama kita gambar yang ini. Y sama dengan setengah X tambah setengah. Jadi kira-kira Y sama dengan setengah X tuh, nah beginilah. Kan Y sama dengan setengah X misalnya. Nah, karena dia ada plus setengah, jadi naik setengah. Nah, anggap aja ini setengah lah. Nah, ntar kalau di soal diminta gambar peta kontur, jangan lupa kasih apa namanya nih? Kasih ini koordinatnya berapa yang memotong sumbu Y sama sumbu X. Berarti di sini ada setengah, di sini berapa nih? Kalau Y-nya 0, berarti ini min 1 ya. Ya, benar. Terus lanjutin lagi ini kan. Yang kedua Y sama dengan X per 2. Ya, tinggal gini sih. Kan garisnya sama-sama gradiennya sama-sama setengah. Jadi kita bisa copy aja. Tapi dia di sini memotong 0,0 karena ya masukin aja kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Y sama dengan X per 2. Ini Y sama dengan setengah X tambah setengah. Ini Y sama dengan X per 2. Nah, di sini ternyata yang ketiga juga gradiennya sama-sama setengah. Tapi dia ada pengurangan satunya. Jadi kira-kira sama, tapi jarak ke titik 0,0-nya lebih jauh. Jadi di sini minus satu di sini jadi kalau Y-nya 0 berarti 2. Ini Y sama dengan X per 2 min 1. Udah begini doang. Gak doang sih. Jadi intinya kalian harus bisa. Kalau pertama caranya tinggal masukin K-nya. Jadi substitusi K ke Z. Baru gambar dalam bentuk koordinat X, Y. Itu biasanya kayak gitu kalau peta kontur. Nah, kalau peta kontur ini biasanya cuman fx, y kok. Karena ya agak susah sih kalau gambar 3 dimensi peta kontur tapi 3 dimensi ya lumayan susah kalau buat materi matematika dasar nggak dasar sih. Nah, mungkin 12.1 cuman bahas itu. Ntar aku cek chat dulu. Oh, nggak ada yang tanya guys. Jadi aman. Oke, kita lanjut ke 12.2. Nah, di sini mungkin aku bakal bahas soalnya kalau materinya udah habis semua karena takutnya nggak keburu kalau bahas soal masing-masing dulu. Jadi mungkin aku kasih contoh satu-satu aja dulu. Yang kedua ada 12.2. 12.2 turunan parsial. Nah, turunan parsial ini apa sih? Apa bedanya sama turunan yang kita kenal, turunan dx dt atau misalnya dy dx atau dy dx
Apa bedanya sih? Nah, parsial tuh istilahnya kayak kita kan punyanya sebenarnya nggak balik lagi ninjau ke sini sih. Jadi ini sebenarnya cukup fundamental. Jadi kita di tatanan parsial itu ninjau kemiringan di bidang tertentu. Kan di sini fungsinya f(x, y, z), ya kan? Misalnya kita punya fungsi kayak gini. Coba gambar yang tadi aja deh. Nah, misalnya kita punya gambar ini tadi. Samaan Z sama dengan 9 kuadrat. Ya sih, tuh balik. Balik. Sama aja sih. Nah, jadi motivasi turunan parsial itu dia tinjau ketika dalam dua bidang aja. Misalnya di bidang ZX. Bidang ZX itu kalau kita gambar ulang, di ZX, X ini Z. Nah, jadi di ZX itu kan sebenarnya kayak gitu. Tiga, ini tiga. Nah, jadi turunan parsial itu dia pengen nyari kemiringan di salah satu titik di sini. Misalnya di sini, misalnya di sini deh, biar gampang kelihatan. Nah, dia nyari kemiringan garis singgung di misalnya di titik sini. Ini A, koma B. Nah, di sini koordinatnya itu F, A, koma nol, koma B. Kenapa nol? Karena kan kita tadi udah apa istilahnya? Komitmen apa ya istilahnya? Pokoknya kayak udah pengen asumsiin bahwa ini tuh adanya di bidang XZ. Jadi di bidang XZ, Y-nya itu pasti nol. Gitu. Jadi motivasi tanam parsial itu nyari kemiringan di masing-masing bidang. Biasanya notasinya notasi siapa? Leibniz. Dia bukan D, tapi do. Misalnya do Z, do X. Sorry, berarti ini salah. X, Y. Nah, dia bukan jadi DF DX terus DF DY. Nah, ini salah. Tapi dia jadi ini kita F konsisten. Do F do X dan juga do F sorry, do Y. Gitu. Kalau buat definisi limitnya kayaknya nggak terlalu perlu buat dipahamin lah. Pokoknya intinya jadi kayak gini. Tapi kalau misalnya kita lihat definisi harusnya sama sih. Sama kayak definisi turunan di kalkulus satu. Oke, mungkin eh soal satu aja lah. Annya. Nah, dari ini aja deh. Tutorial. Turunan parsial. Nah, misal 5x 11. Enggak, itu terlalu biasa aja. Yang ini deh. X kuadrat plus 2x ya min 3y kuadrat. Misalnya kita punya f x, y sama dengan x kuadrat plus 2xy minus 3y kuadrat. Turunan parsial, misalnya turunan parsial terhadap x. Nah, kalau terhadap x berarti kita anggap y-nya konstan.
Ini di sini Y konstan. Y konstan. Ya udah terus kita turunin biasa aja. Jadi anggap aja ini tuh cuman konstanta. Jadi 2YX gitu. Berarti ini jadi 2X kan? Tambah 2Y. Tuh, karena turunan terhadap X. Kalau misal do F do Y, itu berarti jadi, ini kan jadi 0. Ini jadi 2X minus 6Y. Ini X-nya konstan. Pokoknya kalau dia turunin terhadap satu variabel, maka variabel lain dianggap konstan. Gitu. Oke. Nah, di sini kan turunan turunan dari fungsi ke langsung ke turunannya. Ada nggak sih turunan yang turunin lagi? Nah, ternyata di turunan parsial itu ada juga turunan ke sekian. Misalnya turunan order satu, order 2 gitu-gitu. Caranya gimana ya? Sama aja sebenarnya. Misalnya ini kita mau turunin lagi terhadap X. Nah, tapi notasinya bukan bukan gini, tapi jadi harusnya begini. Do, do F, do X, do X. Nah, jadi sama sih kayak turunan biasa. Berarti ini kan ya anggapannya ini kali lah. Ini jadi do kuadrat F dibagi do X kuadrat. Tuh. Jadi notasinya jadi kayak gini. Ini menandakan turunan kedua. Turunan ketiga juga sama do pangkat 3 F, do X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, gimana kalau misalnya ini ada bagi. Gimana kalau misalnya kita turunnya terhadap Y sekarang? Do, do Y. Tapi kita mau turunin ini terhadap Y. Nah, dia bukan jadi do kuadrat do X Y ya. Notasinya ingat. Soalnya notasi juga lumayan penting, takut salah. Nah, notasinya ini sama di atasnya. Tapi di bawahnya jadi do Y, do X. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat soal yang notasinya begini, misalnya do kuadrat apa Z dibagi do X do Y. Jadi kalian itu turunin dulu terhadap Y baru terhadap X. Jadi itu eh apa ya istilahnya? Turunkan Z terhadap Y ini satu. Yang kedua baru turunkan si satu hasil satu terhadap si X. Jadi lihat yang kanannya. Kalau kanannya Y berarti Y-nya dulu yang turunin. Kalau kanannya X berarti X-nya dulu yang diturunin. Itu. Jadi hati-hati di eh pokoknya harus teliti aja sih lihat notasinya sama nulis notasinya. Nah, ada lagi notasi yang kayak gini. Kalau di turunan biasa kan kita taunya aksen. Nah, tapi kalau di parsial itu jadi ke bawah fx. Jadi fx itu misalnya fx dari apa ya? X, y atau z deh. Z tapi kan vektor. Jadi kasih panah atas. Nah, itu sama aja kayak do x, do x salah. Do x dari z itu. Nah, pokoknya kalau cara ngitungnya sama lah. Ini mungkin aku lebih ke penulisan notasi aja. Kalau buat misalnya yang fx ini diturunin lagi terhadap x, berarti ini jadi fxx z. Ini jadi berarti ini tadi kan do kuadrat dibagi apa nih? Do x kuadrat dari z.
ya kan? Nah, sekarang gimana kalau misalnya sama kayak ini? Ini kan kalau misalnya habis X diturunin ke Y, dia jadi do X do Y kan bawahnya. Nah, tapi ternyata kalau di apa namanya? Turunan parsial yang notasinya gini, dia jadi begini. Nah, misal ini kan terhadap X, ada juga yang terhadap Y. Nah, di sini dia bakal jadi, kan kita punya do kuadrat Z dibagi do X do Y. Nah, ini tuh sama dengan, kan di sini dia Y-nya dulu yang diturunin kan. Jadi, anggaplah berarti Y-nya dulu yang ditulis. Gitu. FVX berarti. Bukan FX ya, tapi FVX. Karena di sini dia, oh, beda-beda. Ini beda sama panah kirinya ya. Sorry, sorry. Jadi do kuadrat Z dibagi do Y do X. Nah, ini sama dengan F. Nah, ini kan kanan. Jadi tulis yang kanan dulu. Gitu. Kalau misalnya bingung. X, Y, Z. Atau kalau mau biar lebih kelihatannya, kalian turunin yang dalam dulu berarti. Misalnya FXY. Itu sama aja kayak FX. Diturunin dulu, baru diturunin terhadap Y. Z. Gitu. Tapi jangan ditulis ininya, kurungnya. Ini buat lebih gampang paham aja sih. Gitu. Kalau buat ngitung, semuanya sama. Sama semua sih. Mau turunan parsial satu 2 sama aja. Tergantung dia turunnya terhadap apa. Tapi notasinya harus hati-hati. Notasi ini, gitu. Ya, mungkin kalau turunan parsial segitu aja. Ntar, gue buka chat dulu, takutnya ada yang nanya. Oke, nggak ada yang nanya ya. Masih aman. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga tuh tadi apa sih? Oh, limit. 12.3 limit dan kontinuitas. Nah, kita kan tahu di kalkulus satu kita udah belajar limit tuh pokoknya yang menuju ke titik sekian itu nilainya sekian gitu kan. Nah, di fungsi dua variabel ini juga sama aja. Jadi misalnya kita punya apa ya? Oh, gini. Mungkin ini ada beberapa teorema. Yang pertama itu, jadi kalau limit x y menuju 0,0, x yang menuju 0, y-nya menuju 0, atau jangan a, b dari f x, y. Nah, ini sama dengan f a, b. Jadi istilahnya tinggal substitusi aja. Terus kalau misalnya, jadi mirip sama limit di fungsi satu variabel sih. Limit x, y menuju a, b dari p x, y bagi q x, y. Ini sama aja kayak p a, b bagi q a, b. Tapi syaratnya dengan syarat p a, b itu tidak sama dengan nol. Karena kan penyebut nggak boleh nol. Sorry, q berarti. Salah. Q a, b tidak sama dengan nol. Nah,
Terus ini biasanya yang jadi soal. Kalau limit X, Y menuju A, B, apa? P, X, Y-nya dibagi Q, X, Y. Nah, tapi apa? Limit dari X, Y, A, B-nya si PX, Y itu nol. Terus juga limit X, Y menuju A, B dari Q, X, Y-nya juga nol. Nah, itu gimana kan? Kalau misal kita masukin, gampangnya kan apa limit tuh masukin aja. Ini kan jadi nol per nol dong. Nol per nol. Kalau di kemarin kita kan belajar L'Hopital. Nah, di sini kita nggak bisa pakai L'Hopital. Jadi L'Hopital nggak bisa. Nggak bisanya tidak bisa selama fungsinya dua variabel. Jadi kalau misalnya, bentar deh. Kalau misalnya kalian udah ubah jadi satu variabel, boleh. Tapi jarang sih L'Hopitalnya digunain di soal-soal limit di fungsi bab 12 ini. Nah, jadi buat tahu nilai limitnya, ya kita harus ngecek dulu. Mungkin aku kasih dua contoh soal yang, tiga deh. Tiga contoh soal yang berbeda. Nih, misalkan kita punya contoh. Contoh. Limit X, Y menuju 1,2 dari X kuadrat Y tambah 3Y. Nah, ini kan kalau kita lihat teorema pertama, ya tinggal masukin aja. Berarti langsung aja ini. 1 kali 2 tambah 3 kali 2. Berarti ini 8. Jadi jawabannya 8. Terus yang kedua, nah yang kedua, X kuadrat limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 dibagi X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, ini kalau disubstitusi ternyata dia jadi 1/0. Nah, 1/0 di limit ini dia nilainya bukan tak hingga, bukan tak hingga. Jadi gak bisa kita sebut itu tak hingga. Tapi tidak ada. Limitnya tidak ada. Kenapa? Karena itu dikatakan di teorema yang ini. Jadi ntar kalau misalnya di soal, eh, enggak sih, bilang aja limitnya tidak ada kayaknya cukup. Karena apa yang kita pelajarin di kelas itu pasti, ya kalau boleh, kalau mau ditambahkan berdasarkan teorema yang ada gitu lah. Tapi biasanya soal ini masuknya di bagian B mungkin. Nah, terus yang ketiga yang, atau aku kasih 4 deh, 4 soal. Nah, yang ketiga tuh, misalnya kita punya soalnya limit X, Y menuju dari 0,0, soalnya X kuadrat minus Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kita substitusi, ini jadinya 0/0. Jadi kan ini nggak bisa kan. Nah, kalau di soal nanti kalian harus buktikan kenapa 0/0 ya. Tapi cara ngerjainnya kalian bisa
pakai pendekatan. Pendekatan gimana? Misalnya dekati di sumbu, misalnya di sumbu X. Sumbu X itu berarti kan y-nya 0. Jadi limitnya jadi X, koma nol karena y-nya kan 0 menuju 0,0. Tapi pendekatan yang kalian ambil, misalnya X itu y-nya 0. Jadi dia harus sesuai sama limitnya menuju berapa. Jangan jangan asal. Asal tuh maksudnya tidak memenuhi limitnya gitu loh. Nah, berarti ini tinggal X kuadrat. Kan ini 0, jadi yang harus tulis bagi X kuadrat. Ini sama dengan 1. Nah, gimana kalau kita dekati di sumbu lain? Dekati di sumbu Y. Berarti X-nya 0. Nanti limit 0, Y menuju 0,0 dari minus Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan minus 1. Nah, ternyata beda nih hasilnya. Sementara kita tahu sendiri definisi limit itu kan limit ada jika nilainya sama dari seluruh arah. Jadi misalnya di arah sumbu X, ternyata limitnya 1, tapi di arah sumbu Y, limitnya min 1. Jadi karena limitnya berbeda, karena limitnya berbeda, maka limitnya tidak ada. Itu simpelnya. Atau enggak, kalau mau lebih jelas, karena nilai limit pada sumbu Y dan X berbeda, maka limitnya tidak ada. Kalau sama baru limitnya ya hasilnya itu. Nah, ini cara yang pertama. Mungkin buat soal-soal lebih lanjut bisa eh, dicari dari tutorial ataupun buku-buku atau bebas lah. Nah, terus yang keempat, nah selain kita bisa pakai pendekatan di dua arah yang berbeda, kita juga bisa pakai koordinat polar. Ya sebenarnya ini harusnya agak skip sih, tapi nggak apa. Kan udah belajar juga kan. Jadi misalnya kita punya limit X, Y menuju 0. Dari XY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, R cos theta. Maka ini bisa kita ubah. Ini jadi limit X menuju 0 ya menuju 0 berarti R-nya menuju 0. Jadi cuma satu variabel nih. Ini jadi R cos theta kali R sin theta dibagi sama R kuadrat. Ini kan ntar R kuadratnya habis jadi cos theta kali sin theta. Nah, di sini karena limitnya bergantung pada theta dan lintasannya berbeda. Lintasannya berbeda, lintasannya berbeda ke titik asal. Sorry, lintasannya berbeda dan lintasannya berbeda ke titik asal serta menghasilkan limit yang berbeda
maka limitnya tidak ada. Nih, jadi kalau koordinat polar, kalau hasilnya misalnya ada teta-tetaan atau R-nya habis terus sisa teta, nah dia tuh limitnya nggak ada. Kalau simpelnya kayak gitu, tapi kita harus kasih redaksi karena limitnya bergantung pada teta dan lintasan teta itu berbeda ke titik asal, serta dia juga menghasilkan limit yang berbeda ke titik asal. Titik asal tuh maksudnya titik yang di sini, ini titik asal. Nah, karena itu maka limitnya tidak ada. Itu. Tapi kalau misalnya ntar soalnya masih ada R, misalnya ntar bukan ini atau gini deh, R cos theta sin theta. Nah, karena di sini masih ada R-nya ya udah berarti nilai limitnya nol. Kalau ini nol. Itu. Nah, mungkin kalau buat limit dan kontinuitas itu sih yang biasa keluar di soal ya, atau yang biasa dijadiin soal. Oh iya, kontinuitasnya belum. Ya, kalau definisi kontinuitas itu sama aja kayak yang fungsi satu variabel. Oh, kalau nggak kita masuk ke teorema dua aja. Aku tulisin teoremanya aja biar ringkas ya. Karena biasanya teoremanya tuh bakal apa ya kepake, takutnya kepake. Jika fungsi apa misalnya fungsi f, fungsi g kontinu di a, b dan f kontinu di a, b, maka f g atau f komposisi g akan kontinu juga di a, b. Nah, intinya tinggal dikomposisiin lah selama dia kontinu. Oh iya, ini kalau misalkan kalian hitung, mana tadi hitungan parsial. Nah, ini kan ada fxy ya. Ternyata kalau kita hitung, ini bakal sama dengan fyx. Nah, ini sama dengan fyx dari z. Jadi ternyata turunan x terus turunan y, terus atau turunan y terus turunan x, tuh hasilnya bakal sama. Ini ada di teorema 3. Tapi ada syaratnya. Teorema apa tadi Indonesia? Teorema 1 lah. Jadi, fxy akan sama dengan fyx pada himpunan terbuka S. Ini maksudnya daerah definisinya S gitu. Ya gitu. Jadi kalau daerah definisinya berupa himpunan terbuka, ya kita sebutnya S. Jadi turunan parsial kedua dari XY sama YX itu sama. Tuh. Dan perlu diingat kontinuitas itu, ini kan limit. Nah, kontinuitas itu berarti limit kiri sama dengan limit kanan. Tuh. Ini soal tahun berapa ya kalau nggak salah kepake. Nah, itu
di soal itu juga kalian harus main-mainin limitnya. Maksudnya gimana? Misalnya contoh kayak polar polar aja sih. Kalau X terus Y menuju 0,0. Nah, tapi kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nanti kalau X menuju 0, Y-nya menuju 0, R-nya kira-kira menuju 0. Gitu kan? Sama aja sebenarnya. Terus misalnya ada fungsi apa, terus apa. Misalnya ini AX, ini BX kuadrat, tapi ini misalnya X tidak sama dengan C. X sama dengan C. Jadi, kekontinuitas itu kan berarti AX ntar bakal jadi BX kuadrat. Gitu kan? Jadi dapat A-nya berapa, B-nya berapa. Ini soal asal aja. Tapi secara gampang atau gampang bukan gampang. Secara singkat pengerjaannya bakal begitu. Bukan secara singkat sih apa namanya? Secara sekilas ya. Secara sekilas kira-kira pengerjaannya bakal begitu. Jadi gampangnya kalian samain aja ini. Terus nanti biasanya diketahui kok di F berapa, misalnya FC sama dengan berapa. Terus bisa disamain juga gitu. Biasanya kontinuitas dia cuma nyari konstanta berapa yang bikin fungsinya kontinu gitu. Nah, mungkin kalau 12,3 itu aja. Sekarang kita lanjut ke 12,4. Keterdiferensiasian. Nah, kalau buat soal ini atau bukan soal ini, materi ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita olah atau yang bisa kita pelajarin yang bakal keluar jadi soal gitu. Jadi ini tuh cuman menandakan dia tuh bisa diturunin atau enggak sih, gitu doang. Jadi mungkin aku kasih rangkumannya aja sih. Karena ini juga biasanya jarang kok ditanyain. Dan biasanya dikasih tahu di soal bahwa ketika di misalnya di X sekian kok B di X sekian Y sekian itu dapat diturunkan. Biasanya diketahui di soal. Atau kalian juga bisa pakai intuisi lihat persamaannya aja. Misalnya polinom berarti kan dia terturunkan di semua titik gitu. Jadi eh, ini teorema lagi teorema teorema 4. Oh, jadi kalau misalnya f(x, y) punya turunan parsial, ini jika ya, jika berarti kasih gini. Maka f(x, y) apa bahasanya? Terdiferensiasikan kan agak terlibat dapat diturunkan lah gitu. Diturunkan. Oh, ini sorry, ini ada daerahnya. Ada daerah D, maka f(x, y) juga maka f(x, y) dapat diturunkan pada daerah D. Tuh, nah gunanya apa sih? Nanti bakal berguna di subbab akhir-akhir bab 12 yaitu tentang maksimum dan minimum. Harusnya di breakout room Anata juga lagi dibahas. Karena soal itu yang bakal kemungkinan besar jadi soal C sih. Gitu. Nah, terus ternyata dari keterdiferensiasian ini kita dapat notasi baru. Ada namanya notasi del. Del. Ini bacanya del. Atau ada juga yang namanya nabla. Jadi del ini menyatakan apa sih? Del itu menyatakan
Del itu vektor gradien. Vektor gradien. Atau vektor kemiringan. Tergantung soal. Biasanya vektor kemiringan. Nah, jadi misalnya kita punya f x, y. Nah, berarti del f x, y itu sama dengan ya tekanan parsial masing-masing aja. Berarti ini jadi fx x, y. Terus ini jadi fv x, y. Tuh. Misalnya z sampai z. Jadi del f-nya fx x, y, z. fy x, y, z. Sama fz x, y, z. Tuh. Dan seterusnya. Intinya kayak ini tuh menyatakan vektor vektor turunan parsial setiap variabel. Nah, ingat ini tuh vektor. Hati-hati, awas. Jadi ntar ini I, terus ini C, ini I, ini J, ini K. Tuh. Hati-hati, ini bentuknya vektor ya. Nah, ternyata dia juga punya sifat-sifat. Seperti ini teorema 5. Sama kayak, mirip lah sama turunan biasa. Turunan yang, apa namanya? Turunan aljabar biasa. Nah, sifat-sifatnya itu, yang pertama, misalnya kita punya del, aku biasanya nyebutnya del sih. F, ya biar cepet nulisnya EP. Tapi P-nya vektor karena dia punya X sama Y. Ditambah G vektor P. Nah, ini sama aja kayak misalnya kita turunin pertambahan. Berarti kan turunan yang pertama tambah turunan yang kedua gitu. Sama ternyata di nabla ini atau di del ini. Ini jadi del FP tambah del GP. Yang kedua, ini ada del, ini konstanta. Misalnya ada A, ya A lah. FP. Nah, ini sama aja kayak A-nya keluar. Ya, kayak turunan biasa sih. Ini. Nah, kalau perkalian, FP kali GP sama ternyata. Ini jadi. Kan kita tahu U aksen V tambah UV aksen. Sama, berarti di sini U aksennya jadi del F dikali G ditambah F dikali del G. Itu. Nah, kira-kira kalau pembagian gimana? Kalau pembagian ternyata sama aja. Del FP bagi GP. Sama aja kayak G. Ya sama sih. Sorry, ini ada P ya. GP del FP minus FP del GP bagi sama G kuadrat P. Nah, gimana kalau misalnya dia bentuknya pangkat? Nah, ternyata sama juga. Misalnya del F pangkat N P.
Sama aja kayak N-nya turun. Sama kayak ini biasa sih. Kali F pangkat min. Sorry. N min satu dari P kali del F. Tuh. Nah, beberapa teorema dari vektor gradient. Atau sifat aljabar. Sifat-sifat dari del. Atau vektor gradient. Nah, teorema yang terakhir di sini ada berapa ini? Berarti 6. Nah, ini eh sama, kayaknya sama nih. Harusnya sama persis kayak yang fungsi satu variabel. Jika f dapat diturunkan di P atau X, Y, maka F kontinu di P. Itu doang teoremanya. Biasanya yang sering kepake ya. Yang sering kepake itu ini sih, teorema 5. Kalau di bab 12 keempat ini. Itu. Terus kita lanjut ke 12 titik. Oh, 12,5 Anata ya. 12,5 bulan berarah dan gradien itu Anata. Itu kan 12,6. Nanti terakhir ya. Itu rantai. Menanggung di bawah itu. Oke, lanjut aturan rantai. Nah, di sini yang kita tahu, misalnya kita punya variabel Y sama dengan fx. Ternyata x-nya itu gt. Jadi, kalau kita cari dy dt, ini materi kalkulus 1, ini kan kayak di dx kali dx dt. Tuh. Nah, tapi di sini, kalau kita lihat ini kan semuanya satu variabel kan. Y-nya cuma terhadap X, X-nya itu cuma terhadap T. Gimana kalau kasusnya kayak bab 12 ini? Jadi Y-nya sama dengan F. Sorry, berarti jangan Y lagi. Z sama dengan F, X, Y. Nah, misalnya X-nya fungsi dari T, terus juga si Y-nya juga fungsi dari T. F, G, H, H, T. Nah, ternyata kalau kita cari turunan Z terhadap T, DZD, lihat ya, ini notasi karena gimana ya bahasanya? Karena di variabel akhir itu kan cuma satu, gitu. Jadi do itu dipakai ketika fungsinya itu punya dua variabel. Tapi karena di sini cuma punya satu variabel T, jadi dia pakai D biasa. Nah, ini sama dengan berarti sama. Ini kan kayak istilahnya ini coret-coret gitu kan. Berarti kita cari yang bisa coret-coret gitu. Nah, ini ntar jadi do Z, do X. Karena X itu variabelnya ada T-nya. Jadi kita ubah ke X, terus ntar X-nya kita ubah ke T. Nah, tapi nggak cuman sini, karena Z-nya kan punya dua, punya X sama Y. Ini kan baru yang X. Kalau yang Y, nanti tinggal tambah. Do Z, do Y, kali T, dt. Tuh. Turun rantai pertama. Tapi harusnya
Sebenarnya bedanya tuh cuma di notasi do sama d-nya doang sih. Nah, ini kalau misalnya kasusnya kayak gini. Kalau kasus lain, misalnya Z sama dengan F, X, Y. Nah, X-nya itu ternyata variabelnya nggak cuma T, tapi T sama apa ya? T sama Theta misalnya. Terus si Y-nya juga T sama Theta. Nah, jadi notasinya bukan bukan DZ DT. Salah ini. Karena di sini kan ada dua. Jadi nggak bisa kita langsung pakai D, tapi pakai do. Do Z, do Z, do T. Sama sih ini kita ubah dulu jadi X. Ntar X-nya kita ubah jadi T. Ditambah sama kita ubah dulu jadi Y. Terus ntar kita ubah jadi T. Kok D? Do. Ini sama aja kok. Atau kalau misalnya maunya do Z, do Theta. Sama aja ini diubah jadi X dulu. Terus jadi Theta. Tambah do Z, do Y. Terus do Y, do Theta. Tuh, pokoknya persamaan awal kita tinjau ke masing-masing variabel. Nah, masing-masing variabel itu baru kita tinjau ke dia pengennya diturunin terhadap apa gitu. Itu aturan rantai. Harus hati-hati di ya ini sama kayak aturan parsial sih hati-hati di penulisan notasinya. Itu. Kalau mungkin ada bonus kita kan di kalkulus satu juga belajar turunan implisit ya. Nah, di sini ada istilahnya apa istilahnya? Cara cepat gitu lah. Bukan turunan implisit, fungsi implisit. Nah, jadi misalnya kita punya sebentar. Gak usah deh, ini gak terlalu penting ternyata. Gak usah, gak usah. Udah boleh deh, tulis saja. Misalnya kita punya do, F, do X, do X, do X. Ini kan satu lah. Do F, do Y, do Y, do X. Tambah do F, do Z, do Z, do X. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Dia jadi bias, ntar jadi bias. Tadi sering nggak usah. Nah, mungkin kalau materi udah habis sih pembahasannya. Iya, 12-7 udah. Anata udah habis. Ya gitu guys. Ada yang mau nanya kah?
Kalau dia mau ngasih soal nggak apa-apa. Bahas soal ujian terkait materi ini boleh nggak? Boleh. Kita mau bahas yang tahun berapa? Mau bahas yang tahun kemarin kah? Ntar, aku buka dulu soal ujiannya yang kemarin. Oke, sebentar ya. Five Academy, kedua, matematika dasar, matematika 2A, ujian, UAS. Yang kemarin yang sesi satu aja deh. Nah, coba ya. Bentar. Ini yang tadi. Nah, ini kan ini materi UTS ya. Misalkan Z sama dengan fx, y dengan x sama dengan gt dan y sama dengan ht. Misalkan w sama dengan z kuadrat jika saat t sama dengan 2 berlaku z sama dengan 7. Nah, ini berarti masuk materi kita. Jadinya dari mana? Dari ini. Di sini ada do, di sini ada d. Berarti ya kemungkinan besar kita bakal pakai tatanan rantai. Tuh, jadi ditanya dz dt. Kita lihat dulu. Ternyata f itu atau z itu fungsinya terhadap x sama y. Dan x itu fungsi dari t, dan y fungsi dari t. Jadi kira-kira ntar bakal jadi do z, do x, kali dx dt. Karena z itu fungsi dari x, dan x-nya juga fungsi dari t. Tambah do z do y kali y dt. Nah, kita tinggal masukin nih. Do z do x 3 kali dx dt 2 tambah do z do y 8 kali y dt 4. Berarti 6 tambah 32. 38. Terus yang B, do W, do X. Sementara W adalah Z kuadrat. Nah, berarti di sini kita bakal, di sini kan W-nya fungsi dari Z. Fungsinya cuman dari Z, ya. Berarti ini terjadi DW, DZ. Ini karena bagian A, kalian salah tulis juga aman aja sih. Tapi ingat, karena ini fungsinya cuma satu variabel Z, ya berarti udah, dia pakai D gitu. Nah, Z-nya cuma tetap X, berarti dikali do Z do X. Nah, DWD Z itu 2Z. Kalau do Z do X, do Z do X-nya itu diketahui soal 3 ya. 3. Nah, Z-nya berapa kan? Ada juga di soal. Di sini kita tinjau saat T sama dengan 2.
Ternyata Z sama dengan 7. Ya udah berarti tinggal masukin sama dengan 2 kali 7 kali 3. Sama dengan berapa nih? 42. Tuh. Misalkan fx, y sama dengan akar x min 1 kuadrat tambah 2y kuadrat. Oke. Di sini dia nanya tentang parsial terhadap x. Nah, kita butuh slide baru. Nah, terus itu soalnya fx, y sama dengan akar x min 1 kuadrat tambah y kuadrat 1 kuadrat tambah 2y atau y dong. 2y kuadrat. Ditanya fx, x, y. Berarti turunan parsial fx, x, y sama dengan do f do x. Inilah. Jadi di sini kita anggap y-nya konstan. Atau biar lebih gampang, ini aja deh. Atau sama dengan x min 1 kuadrat tambah 2y kuadrat kuadrat setengah. Ini ntar setengahnya turun. Terus ini, sorry, sorry. Setengahnya turun. Sorry. Tadi, nah, ini setengahnya turun. Terus ini dalamnya kita tulis ulang. Ini sama kayak, apa namanya, turunan biasa. Ini jadi pangkat min setengah kan. Baru kita kali turunan dalamnya terhadap x, tapi nanti ini jadi 2 kali x min 1. Udah, itu hanya bisa coret. Kenapa ini jadi 2x min 1? Karena ini kan yang ada x-nya cuma di sini kan. Ini kita anggap konstan. Jadi ini anggap aja 0. Totalnya ntar jadi 0, bukan anggap aja, sorry. Ini sama dengan, apa nih? X min 1 dibagi, sorry, akar dari x min 1 kuadrat tambah 2y kuadrat. Nah, gini. 60 berapa nih? 3A. 3A. Fungsi f tidak terdiferensialkan di titik. Ya, tidak terdiferensialkan di titik. Fungsi f tidak terdiferensialkan di titik. Balik lagi ke materi diferensial. Pak, diferensiasi, keterdiferensiasian. Nah, di sini kita bisa pakai ini. Berarti ini kan ekuivalen pernyataannya sama f x, y tidak dapat diturunkan jika f x, y tidak dapat diturunkan atau eh, ya turunkan berarti maka x, y tidak punya turunan parsial. Ya udah kita tinggal cek aja turunan parsialnya tuh nggak ada di mana gitu. Ini kan turunan parsialnya. Ya, tapi terhadap x ya. Tapi harusnya sama aja sih. Karena ntar bawahnya sama, yang beda itu cuma atasnya. Nah, ternyata
tidak terdiferensialkan. Ini yang B ya. Tidak terdiferensialkan berarti tidak ada turunan parsialnya. Parsial. Kalau kita tinjau, berarti ini kan x koma y-nya x min 1 dibagi akar dari x min 1 kuadrat tambah 2y kuadrat. Jadi ini tuh nggak punya nilai, tidak ada nilai jika, jika apa? Kalau pecahan, dia tuh nggak terdefinisi di, ya kalau penyebutnya nol, berarti akar x min 1 kuadrat tambah 2y kuadrat sama dengan nol. Nah, kita bisa dapat x sama y-nya. X min 1 kuadrat, ini kita kuadratin semua. Kanan kiri, nol. Nah, biar ini jadi nol, berarti di titik 1,0. Jadi di titik ini, dia tidak terdiferensialkan. 1,0. Jadi X min 1 dibagi akar X min 1 kuadrat tambah 2Y kuadrat. Nomor 4, diketahui daerah. Oh, ini integral lipat ya, bukan? Nah, ini kayaknya masuk lagi nih fungsi dua peubah. Misalkan fx, y sama dengan ln x min y per akar 1 min x kuadrat min y kuadrat. Apakah f terdefinisi di 2,1? Kita cek syarat masing-masing. Di atas kan ada ln. Ln itu dia punya daerah definisi lebih dari nol. Jadi x min y itu lebih dari nol. Berarti x harus lebih dari y. Oke. Kalau yang ini, sebenarnya akar 1 min x kuadrat min y kuadrat itu kan, oh, sorry salah. Si akar itu dalamnya kan harus lebih besar dari nol dong, ya kan? Sebenarnya begini, tapi karena dia penyebut, maka nggak boleh sama dengan nol. Jadi cuma lebih dari nol. Ini ntar jadi x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 1. Gitu. Nah, coba, ya ini tinggal masukin aja sih. Apakah f terdefinisi di 2,1? Kalau kita lihat yang x lebih dari y, dia memenuhi kan? Dia memenuhi. Kalau kita lihat yang ini, x kuadrat 4 tambah 1 5. Berarti dia tidak memenuhi. Karena ini nggak memenuhi. Nah, oh ada gambarnya. Di sini, biar lebih enak, y-nya yang di kiri. Biasanya y-nya yang di kiri lebih enak. Y-nya kurang dari x ya. Nah, kalau y-nya kurang dari x, berarti itu tuh di bawah garis y sama dengan x. Jadi kalau misalnya y-nya kurang dari, berarti dia di bawah garis. Kalau y-nya lebih dari, ini di atas garis. Biasanya gitu. Berarti dari yang pertama kita dapat kalau nggak 8 ya 4. Nah, dari yang kedua kita dapat bahwa si daerah definisinya tuh ada di dalam lingkaran dengan jari-jari satu. Ya udah, berarti kira-kira ya di sini. 8. Itu. Ntar, aku tolong buat nggak? Ntar, aku baca chat takutnya yang nggak ada. Ada yang mau tanya, Mas? Aman, oke. Ntar, tadi. Oh, ini soal terakhir. Nah, ini apa bedanya nih? Oh, ini beda beda angka doang. Tapi caranya sama sih.
Mau dikerjain juga kah atau skip aja? Beda angka doang ini. Ganti tahun aja. Bentar, takutnya B-nya ada yang... Bentar. Misalkan misalkan fx, y x pangkat 4 min y pangkat 4 sebagai x. Ini kan McLaren. Bentar, C-nya, oh C-nya Lagrange ya. Nggak usah. Oke, di sini ternyata di B-nya ada yang apa? Ada yang pakai ini juga. Ada yang materi dari kita tadi. Hitung limit x, y menuju 0,0 fx, y dan periksa apakah f kontinu di 0,0. Jadi kita pertama disuruh cari dulu berapa sih limit x, y dari fx, y. Nah, karena dia tuh menuju 0,0 berarti dia kan bukan di 0,0. Jadi kita ambil fx-nya. Oh, ini nggak usah dihapus deh. Dan limit x, y menuju 0,0 x pangkat 4 min y pangkat 4 dibagi x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini sebenarnya bisa kelihatan sih. Kelihatan kira-kira caranya. Nah, oh, ada solusinya ya. Bentar, cek dulu takut salah tadi. 38, 42, ini. Oke, benar. Tidak 8, benar-benar. Perlu, nggak usah, nggak usah. Nah, coba. Jadi soalnya di nomor B2. Hitung limit x menuju x, y menuju 0,0 dari x pangkat 4 dikurang y pangkat 4 dibagi x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini bisa kita pecah yang atas. Kalau kalian ingat, ada sifat atau ada apa? Cara cepat a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b. Nah, x pangkat 4 itu kan x kuadrat yang dikuadratin. Jadi ini bisa kita pecah. Ini jadi x kuadrat tambah y kuadrat kali x kuadrat min y kuadrat dibagi, sorry salah, x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini tinggal, ya istilahnya coret aja lah. Tapi nggak usah dicoret ya, ntar dibiarin aja. Tapi kalian tinggal tulis saja, berarti ini jadi nol minus nol. Karena nol, ternyata limitnya nol. Ternyata ini hasilnya nol. Dan periksa apakah f kontinu di 0,0. Kalau f kontinu berarti kan ternyata kalau kontinu dia limitnya sama dengan nilai fungsinya. Tapi ternyata di 0,0 nilai fungsinya itu satu. Sorry. Nah, di 0,0 dia nilai fungsinya satu. Sementara limitnya nol. Nah, karena limit x menuju x, y menuju 0,0 fx, y tidak sama dengan f 0,0, maka fungsi diskontinu diskontinu itu tidak kontinu di titik 0,0 itu. Jadi ini jawabannya nol, ini jawabannya tidak. Tidak. Nomor tiga, diberikan fungsi dua variabel, tentukan personal. Oh, bidang singgung Anata ya. Misalkan f vektor satuan juga Anata, ini integral, integral lipat, semi kemarin udah bahas.
Oke, dah. Coba kita lihat soal tahun sebelumnya. Bentar, cek itu. Hapus. Tapi harusnya bener sih. Di sini ya. Enggak, nih. Hapus, hapus. Mbak, bener nggak? Nah, bener. Sama persis. Nggak salah. Hapus. Nah, kita ambil soal tahun sebelumnya. Diketahui, bentar. Di input aja dulu. Diketahui titik P berada pada permukaan jika gradien garis singgung kurva hasil perpotongan permukaan dengan bidang ya sama dengan 3 di titik P sama min 4 dan gradien garis singgung. Aduh, ribet juga nih. Oh, kali enggak ribet, enggak ribet. Gampang kok ini. Diketahui titik P 2,3,7 berada pada permukaan Z sama dengan Fx, Y. Jadi ini sorry, tahuan sih tapi ini jawabannya. Ini itu ada di kebalik. Titik ini itu ada di sini. Jadi kalau misal F 2,3 berarti Z-nya 7. Ya, itu. Jika gradien garis singgung kurva hasil perpotongan permukaan Z dengan bidang Y sama dengan 3. Nah, di sini maksudnya perpotongan permukaan Z dengan bidang konstan. Berarti ini sama dengan apa namanya? Do, kan dia gradien ya. Jadi di sini do Z do. Karena Y-nya konstan berarti dia tentunya terhadap X sama dengan -4. Terus gradien dari Z dengan bidang X sama dengan 2, do Z do Y sama dengan 5. Ini di titik eh, Y sama dengan 3. Sini X sama dengan 2. Ya kan? Ya benar. Ya udah berarti Fx itu kan do Z do X. Berarti ini -4. Itu. Diberikan Z sama dengan E pangkat XY. Pada suatu saat, do X do S sama dengan 1. Do X do T sama dengan 2. Do Y do S sama dengan 3. Do Y do T 4. X 2 Y 1. Pada saat tersebut, do Z do X-nya berapa? Oke. Do Z do X kan tinggal berapa nih? Ini jadi E pangkat Y. Sorry. Kok E pangkat Y? Ini jadi Y, E pangkat X, Y. Karena di sini kita anggap Y-nya X jadi Y kan. Y, E pangkat X, Y. Ya, Y-nya di sini 1 kali E pangkat 2 kali 1 berarti E kuadrat. Terus di sini do Z do S. Do Z do S. Berarti do Z do S itu do Z. Oke. Ya bebas lah cara bikinnya gimana. Itulah pokoknya. Jadi di sini do Z do. Pertama ada variabel X sama Y. X sama Y-nya juga ada variabel S. Jadi kita tinjau semuanya. Do Z do X do X. Sorry.
Do X do S tambah do Z do Y kali do Y do S. Do Z do X-nya X kuadrat. Berarti kalau kita harus cari dulu do Z do Y-nya. Di do Z do Y-nya. Do Z do Y berarti X-nya sekarang yang turun. X pangkat X Y. Jadi 2 kali X kuadrat. Oke. X kuadrat kali do X do S-nya diketahui di soal 1 tambah ini kita hitung 2 X kuadrat kali do Y do S-nya 3. Ini sama dengan 7 kuadrat. Itu. Ini integral lipat. Jika Y, oh ini persamaan diferensial dah. Diberikan bidang M dengan vektor normal, enggak. Ini sama lah, sama aja ini. Ini kan 7, berapa ini? Ini tadi satunya, ini kan min 4, berarti satunya 5. Ya gitu, pokoknya caranya. Sama kok, beda angka doang. Nah, sekarang yang B, sketsalah kurva ketinggian. Nah, ini kaitannya sama peta kontur yang tadi. Jadi kalau K-nya 1, sorry, K-nya min 1, Y per X kuadrat tambah 1. Berarti ini jadi min X kuadrat min 1 sama dengan Y. Udah, jadi kira-kira, nggak usah, tar aja gambarnya. Terus kalau ini 0, ini 0 sama dengan Y berarti kan. Ini di sini, ini di sini. Yang terakhir, 1 sama dengan Y dibagi X kuadrat tambah 1. Berarti Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, kalau digambar, gimana ya gambarnya? Coba aja deh. Tuh, nggak lurus. Nggak pernah lurus. Yang pertama tuh min X kuadrat minus 1. Min X kuadrat itu kan, kalau Y sama X kuadrat kan begini. Dia terbuka ke atas. Kalau min X kuadrat berarti terbukanya ke bawah. Nah, tapi dia ada minus 1. Jadi turun 1. Dikit. Turun 1 sedikit. Nah, ini anggaplah 1 lah. Ini minus 1. Ini minus 1. Di sini minus 1. Udah. Gitu. Ini yang Y sama dengan min X kuadrat minus 1. Yang kedua ada Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti sumbu X aja. Aduh. Ya, Y sama dengan 0. Sumbu X aja. Itulah pokoknya. Ya gitu. Terus Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Berarti ini kan X kuadrat. Duh, anggap aja. Ya, ntar gambarnya bagus lah. Nah, terus karena dia tambah 1 jadi naik 1 gitu. Sini 1. Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Itu deh yang bagian B1. Yang nomor 2 itu, wah enggak, ini 12,5 ini. Enggak, kita tadi nggak belajar. Nah, nomor 4 baru masuk nih. Perlihatkan, oh ini nih sama nih. Pertama kita coba aja masukin dulu. Kalau misalnya 1 sama min 1 masukin,
Jadi min satu tambah satu dibagi satu minus satu. Nol per nol. Jadi nggak bisa. Atau nggak usah dicoba nggak apa-apa sih. Karena di sini kan dia minta buktikan kalau ini tuh nggak ada. Oke, jadi di B4 limit X, Y menuju satu koma min satu dari apa X, Y tambah Y, sorry, tambah X. Ya, X tambah satu dibagi X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, pertama gampangnya, bentar. Kalau ini kita nol satu per nol per X kuadrat. Oke, boleh deh. Sebentar, bentar. Kalau X-nya satu Y tambah satu dibagi dengan Y kuadrat. Oke, boleh deh. Pertama kita dekati dengan dekati di X sama dengan satu. Limit satu koma Y menuju satu koma min satu. X-nya jadi satu ya. Y plus satu dibagi satu minus Y kuadrat. Oh, ini jadi, nah ini aja udah ketahuan sih sebetulnya. Hmm, Kan jadi 2 per 0 ya. 2 per 0. Berarti, sorry. Masih 0 per 0 ya. Oh, berarti nggak bisa. Kalau ini, kalau misalnya di Y sama min satu, min X tambah satu, ini 0 per 0 juga. Berarti nggak bisa gini. Berarti coba ganti pendekatan. Dekati di Y sama dengan min X. Karena kalau misalnya X-nya satu, Y-nya min satu kan. Tuh. Limit X, min X, itu min satu. Jadi X kali min X tambah satu dibagi X kuadrat dikurangi min X kuadrat. Wah, ini tapi selalu nol ya. Apa? Atau enggak, balik. Enggak, X sama dengan min Y aja. Biar enak. Ini kebalik. Min Y, Y. Ini jadi min Y kali Y. Tambah satu dibagi. Tapi sama aja sih. Ya udah. Nah, udah. Yang sekarang terjadi min X kuadrat. Satu tapi dibagi nol. Nah, ini kan dari teorema tadi. Ini limitnya tidak ada. Tidak ada. Itu. Bentar, coba kita cross check. Ini solusinya ini. Loh, nggak ada. Ya gitu lah. Tuh, jadi kan tadi kita tahu di sini di mana sih tadi? Tadi ada teoremanya kan yang limit dan kontinuitas. Nah, nih, coba kita tambahin aja deh sini.
Kalau penyebut nol, tengah kalau Ki AB-nya nol, limit tidak ada. Tuh, dah. Nah, pas banget. Udah jam 5. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau bertanya kah? Ada yang punya pertanyaan terkait semua penjelasan tadi dari awal sampai akhir? Ya, aku tunggu sampai 5 lewat 2 deh, biar dua dikit. Kalau 5 lewat 1 nggak apa. Oke, kayaknya aman sih harusnya. Ya, karena eh, materi yang tadi kita bahas nggak sesusah materi materi lain lah. Enggak sih, bukan. Materi Lagrange paling. Nah, kira-kira yang bakal masuk C itu materi Lagrange sama persamaan diferensial bab 15 itu pernah masuk di soal C tahun berapa gitu. Soalnya kalau di akhir-akhir belakangan dia soal C satunya itu tentang baris dan deret. Jadi kita kan udah udah lewat di UTS. Tuh, oke, mungkin sekian eh, apa ya istilahnya diskusi kita sore ini. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kalau misalkan ada yang pengen tanya-tanya lagi bisa ke grup soal atau bisa baca aku di Line ataupun WhatsApp. Amin. Terima kasih ya. Thank you guys. Boleh leave. Nanti catatan dan recordingnya bakal diupload di Drive. Oke, semangat.